Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farnisa. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik atau murid yang mandiri dan juga dapat bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebuah pembelajaran, sehingga peserta didik akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, menggeser pemikiran guru dari stimulus respon menjadi proaktif, serta guru dapat mengenali kebutuhan siswanya. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dilaksanakan dengan melakukan atau memberikan pertanyaan kepada murid tentang pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan perbuatan yang salah. Berikut contoh skenario segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama yaitu Spati ketahuan makan saat jam pelajaran karena ia belum sarapan akibat terlambat datang ke sekolah. Berikut adalah penayangan videonya. Iya, Spati tahu tidak kenapa Bu Nisa panggil ke sini? Tahu Bu, Kenapa? soalnya saya makan di dalam kelas Bu. Iya, makan di dalam kelas ketika jam pelajaran. Iya Bu, Iya, Spati kenapa makan di dalam kelas? soalnya saya datangnya telat Bu, Iya. belum sarapan. Belum sarapan, Iya. kamu lapar, jadi kamu curi-curi untuk makan. Iya Bu, Iya, sebenarnya itu manusiawi ya, Spati ya. Bu Nisa juga akan melakukan hal yang sama. iya Bu. Ketika Bu Nisa lapar, maka Bu Nisa akan makan. Iya. Tapi menurut Spati, makan di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan itu salah atau tidak? Salah. Itu salah. Iya Bu. Nah, kenapa Spati makan di dalam kelas? Soalnya saya malam tuh Bu terlalu main game sampai malam Bu. Ya, sampai larut Jadi, malam. Pas paginya kesiangan, terus saya lapar, jadi saya makan di dalam kelas. Oh, jadi kamu tidak sempat sarapan karena terlambat. Iya, Gitu. Terus berarti Spati menyadari ya itu sebagai sebuah kesalahan ya. iya Bu. Nah, kalau Spati menyadari itu sebagai sebuah kesalahan, menurut Spati nih, keyakinan kelas kita apa sih yang kamu langgar dengan kamu makan di dalam kelas? Saya melanggar karena mengganggu ketertiban kelas Bu. Terus saya juga nggak menghargai orang yang lagi berbicara sama Iya. berterima makan. Nah, berarti Spati menyadari ya kalau tindakan tadi itu melanggar keyakinan kelas kita. Iya. Lalu kira-kira apa yang bisa Spati lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin saya tidak akan bermain game lagi Bu sampai larut malam. Jadi saya bisa bangun pagi, bisa sarapan dulu di rumah, sempat sarapan. Jadi ketika datang ke sekolah nggak telat, semua sudah makan juga Bu. Iya, terus selain itu terhadap guru tadi di kelas, Ya Bu. Spati akan melakukan apa? Kan sudah tidak menghargai itu Iya, Bu. sama Bu Butet tadi di kelas, kamu malah makan. Ya Bu. Kamu akan apa ke Bu Butet? Saya akan minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi Bu. Baik, bagus ya. Berarti Spati sudah menyadari ini sebagai kesalahan dan Spati juga bersedia untuk Iya. meminta maaf ke Bu Butet dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya Bu. Ya, terima kasih Spati. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Spati Tuasikal dari kelas 11 TOI 2. Saya senang berdiskusi dengan Bu Nisa untuk menyelesaikan masalah karena saya tidak langsung dihukum tetapi berdiskusi dengan Bu Nisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Bu Nisa. Selanjutnya adalah kasus yang kedua.
Untuk kasus yang kedua, yaitu Aas tidak pernah mengerjakan tugas karena ia tidak fokus belajar akibat sering merasa ngantuk ketika belajar di dalam kelas. Aas, terima kasih ya sudah menepati panggilan Ibu. Ibu mau tanya nih sama Aas. Aas tahu nggak kenapa Aas dipanggil ke sini sama Bu Nisa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Kalau gitu Ibu jelaskan ya. Ibu dapat masukan, dapat aduan dari Pak Filan, guru matematika. Katanya Aas tidak pernah mengumpulkan tugas Pak Filan. Betul? Betul, Bu. Betul. Kenapa Aas? Karena kalau di kelas saya kurang fokus, Bu. Saya mengantuk. Oh, kurang fokus, ngantuk. Jadi tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Gitu. Kenapa Aas sering ngantuk atau? Saya tidurnya malam, Bu. Belum malam. Iya. Bisa ngapain? Bantuin orang tua? Kenapa? Saya nonton drakor. Oh, nonton drakor sampai larut malam. Suka sama Korea? Suka sama Korea. Wajar ya As ya, setiap orang pasti punya kesukaan, termasuk Indonesia juga sama, suka nonton sinetron. Tapi sebaiknya Aas bisa mengatur waktu ya. Sekarang Ibu tanya sama Aas, tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu sebuah kesalahan bukan? Kesalahan, Bu. Sebuah kesalahan. Kalau begitu ada tidak keyakinan kelas yang dilanggar? Ada, Bu. Apa kira-kira? Saya tidak menghargai guru. Mengerjakan tugasnya tidak tepat waktu. Iya, itu juga sebuah pelanggaran terhadap keyakinan kelas berarti ya. Itu kalau Aas sudah menyadari itu sebagai sebuah pelanggaran terhadap keyakinan kelas, kira-kira Aas akan melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya seharusnya mengerjakan tugasnya tepat waktu, Bu. Sama menghargai guru sih di kelas. Menghargai guru di kelas. Kalau Aas menghargai guru di kelas, berarti Aas akan apa? Pak Vila nih karena udah nggak ngumpulin tugas tepat waktu. Minta maaf. Ya, Aas bersedia untuk minta maaf ke Pak Vila. Selain itu, supaya Aas tidak mengantuk di kelas, sebaiknya Aas di rumah tidur lebih awal. Lebih awal. Juga mengatur jam Tidur saya. Iya, mengatur jam tidurnya ya. Boleh menonton Korea, tetapi harus tahu waktu, tahu porsinya. Begitu ya As ya. Ya, terima kasih atas kejujuran Aas dan kesediaan Aas untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tolong untuk tidak diulangi lagi ya Aas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aas Melani dari kelas 11 TOI 2. Saya habis berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Saya tidak langsung dimarahi, tetapi diajak berdiskusi untuk memperbaiki kesalahan saya yang tidak pernah mengumpulkan tugas. Terima kasih Bu Nisa. Demikian pemaparan tentang demonstrasi konseptual model 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak.